Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Pada video ini saya akan berbagi materi aksi nyata topik 1 tentang merdeka belajar. Ya, pada materi ini saya membahas secara singkat tentang isi modul-modul yang ada pada topik merdeka belajar. Oke, adapun modul-modul dalam Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu, modul yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Ya, sebagai seorang guru, kita harus mengenal kelemahan dan kekuatan diri. Ya, jadi seorang guru itu harus terus belajar agar bisa menuntun murid berdaya dan menjadi manusia merdeka. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung pada orang lain. Ya. Lalu apa peran seorang guru? Peranan guru sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar, atau di kerja kelompok, atau hal sekecil ucapan, ujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap, akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Karena sesungguhnya saat mengajar di kelas, sebenarnya guru itu sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita, yaitu sejak kita merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran. Jadi kita mesti hadir secara utuh, gitu ya. Oke, lalu di modul 2 yang bisa kita rangkum, ya, modul 2 mendidik dan mengajar. Oke, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu dari pendidikan. Jadi mengajar bagian dari mendidik, gitu ya. Jadi itulah definisi antara mendidik dan mengajar. Oke, lalu apa fungsi dari pendidikan itu sendiri? Pendidikan tidak hanya membentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, pendidikan itu membentuk cipta, rasa, dan karsa. Atau dengan istilah lain, kita membentuk kognitif, afektif, dan psikomotor murid. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan sistem Among yang diajarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara? Ya, yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu Ingar Sasung Talado, lalu Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ya, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ya, yaitu melalui pengajaran sistem Among seperti yang baru saja saya sebutkan, bahwa Ingar Sasung Talado, seorang guru itu memberikan contoh yang baik. Ya, jadi sebagai seorang guru itu memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya sebagai teladan bagi murid, ya, untuk ditiru oleh murid gitu. Oke, yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Seorang guru itu harus memberikan atau membangkitkan semangat murid. Ya, bagaimana kita memberikan support kepada murid-murid kita agar mau berbuat, ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani. Seorang guru haruslah mendorong
dan menjadikan murid-murid mandiri. Ya, kita memberikan dorongan kepada murid gitu ya, agar mereka mau belajar, mau bagaimana membentuk kemandirian pada murid-murid kita. Gitu. Jadi dari belakang memberikan dorongan. Gitu. Oke. Kemudian pada modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ya, pada modul ini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu mengenai kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat zaman dan kodrat alam, ya, serta potensi murid. Kodrat alam dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Ya, misalnya murid yang tinggal di kota, bagaimana mengajarkan mereka sesuai masyarakat perkotaan. Ya, demikian juga yang berada di desa. Gitu. Jadi mengajar murid-murid itu sesuai dengan lingkungan di mana mereka berada. Oke. Perubahan zaman adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat akan mempengaruhi pembelajaran di kelas. Jadi kita harus mampu mendampingi murid hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Kemudian kekuatan potensi murid. Setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Ya, memiliki minat dan bakat masing-masing. Potensi di bidang seni, sastra, ya, maka yang harus dilakukan oleh seorang guru itu adalah memiliki kepekaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi keunikan yang ada pada setiap murid agar mereka mendapatkan tuntunan yang tepat dan dapat membantu mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya. Adapun asas trikon yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Apa yang dimaksud dengan kontinuitas? Kontinuitas, pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam, masyarakat Indonesia, dan mewariskan peradaban. Gitu. Lalu konvergen, yang harus dilakukan oleh seorang pendidik yaitu menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita sebagai bagian dari alam universal. Ya. Dan yang ketiga, konsentris. Pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Ya. Kita boleh mempelajari budaya luar, tetapi budaya kita sebagai center, sebagai pusat. Ya, gitu ya. Lalu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dan tuntunan alam dan zamannya. Ya, jadi kita mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya, gitu ya, dengan tuntutan alamnya di mana mereka berada. Lalu yang kedua, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ya, kita harus percaya bahwa setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Ya, jadi sebagai seorang guru kita harus merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kita membantu mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ya, di modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Nah, itulah konsep dari budi pekerti. Sehingga budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, hal ini kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan rasa psikomotorik atau kehendak bagaimana dia berbuat, gitu ya. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Ya, ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Ya, yang dimaksud dengan kecerdasan biologis di sini, bagian biologis di sini adalah adanya rasa takut, rasa berani, rasa senang atau rasa sedih, ya, yang bisa dirasakan oleh seseorang.
Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Nah, jadi kecerdasan budi pekerti ini akan nampak atau akan terlihat dengan perilaku yang ditampilkan oleh seseorang. Oke, sebagai seorang guru, kita harus membantu menggali kecerdasan budi pekerti di dalam diri murid. Seperti yang pertama, melatih keberanian berpendapat. Nah, ini berhubungan dengan akal pikiran. Bagaimana seorang murid itu bisa berani dalam mengemukakan pendapatnya. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku. Rasa. Bagaimana melawan rasa takut, rasa tidak percaya diri. Kemudian murid itu bisa percaya diri, bisa berani untuk mengungkapkan perasaan dia, gitu ya. Bisa menceritakan apa yang terjadi, menimbulkan rasa percaya diri kepada siswa. Oke. Yang ketiga, memunculkan kehendak ya, atau karsa. Jadi bagaimana murid itu bisa bertindak melakukan sesuatu dalam pembelajaran. Jadi 3 hal yang perlu diketahui oleh guru bahwa kita membantu menggali potensi kecerdasan budi pekerti murid. Oke. Dalam teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, ya, ada teori tabula rasa, yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Lalu ada teori negatif yang beranggapan kodrat anak sudah terisi penuh dengan berbagai coretan dan tulisan. Dari kedua teori ini, Ki Hajar Dewantara menggabungkan dua teori tersebut dengan teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas artinya dan maksudnya. Nah, jadi kita sebagai guru itu memperjelas tulisan-tulisan itu agar lebih bermakna. Gitu. Oke. Dan modul yang terakhir atau modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ya, pada modul ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ya, berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu fungsi pendidikan. Yakni fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, ya, seperti dicita-citakan oleh Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda. Kemudian yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Kemudian yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Ya. Lalu di modul 5 juga mengenai merdeka belajar abad 21. Ya, beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai merdeka belajar abad 21, yaitu pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Ya, adapun tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun kualitas diri serta identitas suatu bangsa. Adapun keterampilan abad 21 meliputi critical thinking, ya, bagaimana berpikir kritis. Kemudian yang kedua adalah kreativitas or creativity. Yang ketiga, collaboration atau kerjasama. Dan yang keempat yaitu communication. Bagaimana murid itu bisa mengkomunikasikan apa yang diketahui lewat pembelajaran itu. Oke. Sebagai pendidik, kita harus pahami bahwa setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda-beda. Ya, jadi ini kesimpulannya ya.
Kemudian, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Dan yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Lalu ada dua hal yang menjadi dasar sistem Among, yaitu kodrat alam dan komunikasi. Ini yang perlu kita ketahui ya, bahwa dua hal yang menjadi dasar sistem Among itu kodrat alam dan jadi demikianlah dalam topik praktik belajar dan refleksinya. Refleksi belajar merupakan pengalaman praktik belajar. Jadi dalam refleksi ini kita menunjukkan secara lebih ringkas lagi mengenai apa yang kita sudah lakukan pada modul-modul ini. Kita bagaimana setelah mempelajari topik mereka belajar sebagai modul, saya sebagai guru semakin sadar apa yang dilakukan dalam pembelajaran yang telah selama ini harus benar-benar memenuhi murid ketika murid dapat mempelajari sesuai kebutuhannya, baik kondisi alam, zaman, maupun kondisi yang dimiliki, agar tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang dilakukan. Jadi di dalam refleksi ini kita memberikan semacam kesimpulan apa yang kita sudah lakukan dalam dalam materi belajar. Kemudian setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, saya mengetahui bahwa mendampingi murid harus secara utuh dan holistik dengan menerapkan asas trikon, yaitu kontinuitas, divergen, dan konsentris, serta membekali murid dengan kecakapan keterampilan abad 21, 4C, yaitu komunikatif, kolaboratif, critical thinking, dan kreatif, agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi tingginya sesuai dengan yang diharapkan. Inilah contoh refleksi untuk topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Lalu dilengkapi dengan aksi-aksi paparan topik Merdeka Belajar bersama guru bisa menjadikan masing-masingnya. Kebetulan saya mengajar di sekolah di Bogor. Seperti inilah dokumentasi hasil yang akan belajar. Diskusi dengan teman sejawat, belajar. Setiap aktivitas yang kita lakukan dalam penyebaran pemahaman ini adalah dokumentasi yang kita buat dalam penyebaran kesehatan. Nanti akan dikumpulkan di platform Merdeka Belajar. Lalu dilengkapi dengan umpan balik. Umpan balik berupa hasil print out, mulai dari formulir atau tulisan tangan, umpan balik dari rekan guru, atau murid tergantung objek yang terpilih untuk Oke, seperti inilah model umpan balik senjata yang saya buat yang bisa dijadikan referensi. Oke, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.